Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang ilmuwan yang memiliki makam Abu Lahab berujung masuk Islam. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan akan menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Di bawah terik matahari Jazirah Arab, sebuah ekspedisi arkeologi tengah berlangsung. Dr. Alexander Smith, seorang ilmuwan arkeologi asal Inggris, berdiri di depan sebuah gundukan tanah yang diyakini sebagai makam Abu Lahab. Ia telah lama tertarik pada tokoh ini setelah membaca manuskrip kuno yang menyebutkan keanehan pada makamnya. Beberapa orang penduduk setempat yang dipekerjakan sebagai pemandu menatapnya dengan waspada. Seorang pria tua bernama Syekh Umar maju mendekat dan menyarankan agar Smith tidak melanjutkan penelitian ini karena makam itu berbeda dari yang lain. Namun Smith hanya tersenyum tipis. Syekh Umar berkata, jika Smith nekat masuk ke makam itu, jangan salahkan siapapun atas akibatnya. Tanpa menghiraukan peringatan itu, Smith dan timnya mulai menggali lebih dalam. Beberapa jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar makam terasa panas seakan menyimpan bara yang menyala. Aroma busuk sangat menyengat dari dalam gundukan itu. Asisten Smith mundur beberapa langkah karena biasanya makam kuno tidak memiliki bau seperti ini. Smith pun mencatat setiap kejanggalan di jurnalnya. Namun semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tak biasa dengan makam Abu Lahab ini. Saat matahari mulai tenggelam, seorang pekerja tiba-tiba berteriak karena dia melihat sesuatu bergerak di lubang itu. Semua orang menoleh. Dalam cahaya rongga terbuka di dalam makam, gelap dan mencekam. Udara yang keluar terasa panas dan berat, seperti hembusan api yang terpendam selama berabad-abad. Smith menatap lubang itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berencana akan masuk ke sana besok pagi. Namun malam itu sesuatu terjadi yang membuat seluruh tim terjaga. Malam itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Para anggota tim arkeologi berusaha tidur di dalam tenda, tapi suasana di sekitar terasa aneh. Angin bertiup pelan, membawa serta aroma busuk yang semakin menusuk hidung. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari arah makam. Tanah bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seorang pekerja yang berjaga di dekat lokasi penggalian berlari ke arah tenda utama. Wajahnya pucat dan penuh dengan ketakutan. Dia memberitahu Smith. Smith pun langsung bangkit dan menatap pekerja. Pekerja itu berkata, suara itu seperti pukulan seseorang yang mencoba keluar dari sana. Mendengar itu, beberapa anggota tim lain saling berpandangan. Smith berkata akan memeriksanya besok pagi. Namun malam itu mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Beberapa pekerja lokal yang sebelumnya membantu penggalian memilih pergi saat fajar menyingsing, menolak untuk kembali ke makam itu. Ketua tim kembali ke lokasi pagi harinya. Sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tanah di sekitar makam terlihat berubah, seolah ada sesuatu yang telah bergerak dari dalam, meninggalkan jejak yang tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam biasa. Smith memasuki lubang yang telah mereka gali dengan hati-hati. Cahaya senter menyoroti dinding makam yang lembab dan dipenuhi ukiran semar yang mulai terkikis oleh waktu. Di tengah ruangan ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Di hadapannya tampak sisa-sisa kain yang terbakar serta bekas tulang yang menghitam, seolah terbakar oleh api yang tak pernah padam. Aroma busuk semakin kuat menusuk hidung. Salah satu alat sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu menunjukkan suhu di dalam makam lebih panas dibanding suhu permukaan, seolah ada sumber panas yang terus menyala dari dalam tanah. Smith menyentuh dinding makam dan merasakan panas yang berlebih. Bagaimana bisa makam yang telah berusia ribuan tahun masih terasa panas? Meski ketakutan, Smith memutuskan untuk terus meneliti. Namun mereka tidak tahu bahwa malam berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, langit Jazirah Arab tampak kelam. Udara di sekitar makam tampak lebih berat. Smith duduk di dalam tendanya menatap catatan yang telah ia kumpulkan selama 2 hari terakhir. Ada sesuatu yang tidak biasa dijelaskan secara ilmiah di dalam makam ini. Asisten Smith, Robert, mendekat dengan wajah pucat. Dia berkata jika hampir seluruh timnya mengalami mimpi buruk yang sama semalam. Mereka melihat seorang pria dengan wajah hangus, tubuhnya dipenuhi luka bakar, dan matanya penuh penderitaan. Pria itu berusaha berbicara tapi suaranya terdengar seperti rintihan dari dalam api. Smith menatapnya lekat-lekat. Sebelum Smith sempat merespon terdengar suara teriakan dari luar, segera berlari keluar dan melihat salah satu pekerja lokal bernama Yasin berjongkok di dekat makam dengan wajah ketakutan. Jari Yasin gemetar saat menunjuk ke lubang makam. Dia melihat sesuatu di dalam sana. Ada mata yang menatapnya dari dalam kegelapan. Smith segera mengambil senter dan menyorotkan cahaya ke dalam lubang. Namun perasaan mencekam semakin kuat. Salah satu pekerja berkata jika mereka harus menghentikan penelitian ini karena tempat ini dikutuk.
Bahkan tanah pun menolak menerima jasad Abu Lahab. Smith tidak percaya pada kutukan atau mitos, tapi semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Malam itu, Smith bermimpi bahwa ia berdiri di dalam makam yang gelap dan pengap. Di hadapannya, sosok pria dengan wajah penuh luka bakar menatapnya dengan menyala. Smith terbangun dengan tubuh berkeringat, nafasnya tersengal dan hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami, apakah itu hanya mimpi atau sesuatu yang lebih dari sekedar ilusi. Namun satu hal yang pasti, esok pagi ia akan mencari jawaban lebih jauh. Pagi menjelang dengan langit yang masih kelabu. Angin bertiup lembut, membawa hawa dingin yang tidak biasa untuk kawasan tandus. Pikiran Smith masih dipenuhi dengan bayangan mimpi semalam. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Setelah menyiapkan peralatan, ia dan beberapa anggota tim kembali memasuki makam. Kali ini mereka memutuskan untuk membawa sensor tambahan guna mengukur tingkat suhu dan kelembapan di dalamnya. Saat memasuki lorong makam, perasaan aneh kembali menyelimuti mereka. Bau busuk semakin kuat, seolah ada sesuatu yang membusuk selama berabad-abad. Dinding makam tampak hitam pekat seperti terbakar api yang terus menyala tanpa pernah padam. Dinding ini bukan lapisan jelaga biasa. Batu ini benar-benar hangus. Tapi kenapa hanya di makam ini? Smith masuk lebih dalam dan menemukan ruang kecil di ujung lorong. Di tengah ruangan itu ada batu nisan yang nyaris terkubur separuh dalam tanah, bertuliskan aksara Arab kuno. Dengan bantuan penerjemah, tulisan itu berbunyi, "Di sini bersemayam Abu Lahab yang telah ditetapkan baginya api yang menyala-nyala." Smith terdiam. Tulisan ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran yang pernah ia baca saat mempelajari sejarah Abu Lahab. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu sensor suhu yang mereka bawa tiba-tiba berbunyi keras. Ketika Robert memeriksa, suhu di titik ini mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Smith mengernyit. Itu tidak mungkin karena tidak ada sumber panas di sini. Tidak ada fenomena geotermal atau aktivitas vulkanik di area ini. Tapi di bawah makam ini, suhunya seperti tungku api yang tidak pernah padam. Ketegangan semakin terasa. Beberapa pekerja lokal mundur dengan wajah penuh ketakutan. Smith melihat fakta di depannya. Ia semakin merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penelitian. Smith pun mencatat semua temuan itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia meragukan pandangan ilmiahnya. Malam itu, saat di tenda Smith mencari lebih dalam tentang sejarah Abu Lahab dalam Islam. Ia membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentangnya, terutama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Hati Smith bergetar. Semua yang ia temukan seolah menjadi bukti nyata dari ayat ini. Namun jika semua ini benar, maka apa artinya bagi dirinya? Malam itu Smith tidak bisa tidur. Semua bukti yang ia temukan di makam Abu Lahab membuat pikirannya terus berputar. Sebagai ilmuwan, ia selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Namun kali ini, ia merasa menghadapi sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak membiarkannya beristirahat. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam dan saat itu ia mengalami mimpi yang tidak biasa. Ia berada di tempat yang asing, gelap dan juga panas. Di sekelilingnya api berkobar tanpa henti, menerangi sosok yang merintih dalam kesakitan. Di tengah kobaran api itu, berdiri seorang dengan tubuh hangus, wajahnya penuh luka dan matanya menyala dengan kebencian. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suara itu terdengar parau seakan berasal dari tenggorokan yang terbakar. Sosok itu tersenyum pahit. "Aku adalah orang yang kau cari. Aku adalah bukti dari apa yang kau ragukan." Smith menelan ludah. Ia tahu siapa sosok itu. Namun sebelum ia bisa berbicara lagi, suasana di sekitarnya berubah. Api menghilang dan ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang berbeda. Kini ia berada di sebuah padang pasir yang luas. Langitnya cerah dan angin yang sejuk. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah putih, wajahnya dipenuhi ketenangan. "Kau mencari kebenaran dan kebenaran telah mendatangimu." Lelaki itu tersenyum sebelum melanjutkan dialognya. "Bacalah dan kau akan menemukan jawabannya." Sejurus kemudian, Smith terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih laptopnya dan mencari lebih dalam tentang Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mempelajari maknanya, dan setiap ayat yang dia temukan seolah menjawab pertanyaannya. Pikiran yang selama ini dipenuhi dengan keraguan perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar ilmu pengetahuan. Namun ia masih belum siap mengakui apa yang ada di dalam hatinya. Esok pagi ia berencana menemui seseorang yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya. Paginya,
Mimpi semalam masih terukir jelas dalam pikirannya, dan kini ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari pertanyaan yang telah lama ia abaikan. Apakah Islam adalah kebenaran yang selama ini ia cari? Ia melangkah menuju tenda Syekh Umar yang sejak awal memperingatkannya tentang makam Abu Lahab. Saat tiba, Syekh Umar sedang duduk di atas sajadah, membaca kitab suci Al-Quran. Smith menatap lelaki tua itu dengan penuh kebimbangan. Dia mulai mengutarakan isi hatinya. Ia adalah seorang ilmuwan. Selama ini dia percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan penelitian. Tapi yang dia temukan di makam itu, mimpi yang dialami, semuanya tidak masuk akal. Syekh Umar berkata, jika tidak semua kebenaran bisa diungkap dengan ilmu pengetahuan, terkadang hati lebih dulu memahami sesuatu sebelum akal bisa menerimanya. Setelah itu, Smith teringat bagaimana ia berulang kali mencoba mencari bukti ilmiah atas keanehan makam Abu Lahab. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa benar Al-Quran telah menyebutkan tentang Abu Lahab jauh sebelum semua ini ditemukan? Surah Al-Lahab turun lebih dari 1000 tahun yang lalu, mengabarkan bahwa Abu Lahab akan binasa dan disiksa dalam api yang menyala-nyala. Dan kini ilmuwan seperti Smith datang dan menemukan makamnya dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang telah tertulis. Ini bukanlah kebetulan. Kebenaran sudah ada di hadapan Smith. Pertanyaannya, apakah Smith mampu menerimanya? Ia telah menghabiskan hidupnya mencari jawaban, dan kini jawaban itu ada di hadapannya. Bukan dalam bentuk teori ilmiah, tetapi dalam bentuk keyakinan yang lebih dalam dari sekedar penelitian. Smith memutuskan bertanya jika ia ingin memahami Islam lebih jauh, dari mana ia harus memulainya. Syekh Umar tersenyum dan menyuruh Smith memulai dengan syahadat. Dengan itu, Smith mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Smith menelan ludah. Kata-kata itu terasa begitu besar, tapi juga begitu benar. Kemudian pada hari itu, di bawah langit Jazirah Arab yang luas, Dr. Alexander Smith mengucapkan kalimat syahadat dengan hati yang bergetar. Saat itu juga, ia merasa sesuatu selama ini hilang dalam hidupnya. Akhirnya ditemukan kembali. Ia tidak lagi sekedar ilmuwan yang mencari jawaban. Kini ia adalah seorang hamba yang telah menemukan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.